Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, program studi manajemen. Dalam kesempatan siang hari ini, saya akan membawakan sebuah makalah ya, dengan judul Sejarah VOC dan Korelasi dengan Ilmu Manajemen Bisnis Syariah. Dalam kajian sejarah dan ekonomi, VOC atau Verenice Oostindische Company menjadi salah satu topik penting yang menggambarkan dinamika perdagangan dan pengaruh kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Nusantara. Sejarah VOC tidak hanya menjadi catatan tentang perusahaan dagang, tetapi juga menawarkan perspektif yang relevan terkait ilmu manajemen bisnis syariah. Artikel ini akan membahas sejarah VOC, dampaknya di Nusantara, dan bagaimana nilai-nilai yang dianut oleh VOC dapat dibandingkan dengan prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah. Sejarah VOC dan korelasi dengan ilmu manajemen bisnis syariah. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia. Perusahaan ini diberi hak istimewa oleh pemerintah, termasuk hak monopoli perdagangan, pembentukan angkatan bersenjata, dan kemampuan untuk membuat perjanjian dengan penguasa lokal. Motivasi utama VOC adalah untuk kebutuhan akan rempah-rempah tinggi di Eropa, yang digunakan sebagai bumbu makanan, obat-obatan, serta bahan pengawet. Dengan adanya persaingan ketat antara negara-negara Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Portugal, untuk menguasai jalur perdagangan, VOC berusaha mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan rempah. Hal ini menjadikan perusahaan tersebut tidak hanya sebagai entitas dagang, tetapi juga sebagai pemain politik yang berpengaruh. Kita mulai dengan sejarah VOC. VOC muncul sebagai jawaban atas kebutuhan Eropa yang sangat tinggi akan rempah-rempah dari Asia, terutama setelah penemuan rute baru di laut. Keberadaannya tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga struktur sosial dan politik Nusantara. Dengan hak istimewa yang luas, VOC berhasil mendirikan kekuasaan bisnis yang kuat di wilayah ini. Latar belakang pembentukan VOC, faktor utama di balik pembentukan VOC adalah tingginya permintaan rempah-rempah. Untuk itu, Belanda memanfaatkan momen persaingan antar negara Eropa yang pada saat itu saling berebut pengaruh dan kekuasaan untuk menguasai jalur perdagangan. Melalui strategi kompetitif ini, VOC mendirikan basis-basis perdagangan dan berusaha mendapatkan keuntungan maksimal dari hasil bumi. Tujuan pembentukan VOC adalah menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia. Selain itu, VOC ingin memperkuat posisi Belanda sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Asia. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemegang saham. Selain untuk memperluas pengaruh Belanda di kawasan ini. Dampak VOC bagi Nusantara. Dampak dari keberadaan VOC sangat kompleks. Di satu sisi ada dampak positif seperti perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi, dan penyebaran agama. Namun, dampak negatif itu juga sangat mencolok seperti eksploitasi sumber daya alam, perbudakan, dan perang yang berkepanjangan dengan kerajaan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kontribusi dalam berbagai aspek, dampak eksploitasi dan konflik lebih mendominasi. Pembubaran VOC. VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda ya, karena VOC menghadapi berbagai masalah, terutama kesulitan keuangan akibat persaingan dengan Inggris dan biaya perang yang semakin meningkat. Pada tahun 1799, VOC resmi dibubarkan dan diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Pembubaran ini mencerminkan tentang struktural yang dihadapi oleh perusahaan dalam mempertahankan kekuasaan dan operasionalnya. Dan sebagai kesimpulan terkait dengan sejarah VOC, sejarah keseluruhan sejarah VOC menggambarkan sebuah era di mana perusahaan dagang bukan hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan kolonial yang menimbulkan dampak besar bagi Nusantara. Meskipun VOC membawa inovasi,
dampak negatif seperti eksploitasi dan perbudakan menciptakan legasi yang penuh kontroversi. VOC versus manajemen bisnis syariah. Dalam perspektif manajemen bisnis syariah, terdapat pelajaran berharga yang dapat dipetik dari sejarah VOC. Tujuan ekonomi dari kedua entitas ini tampaknya serupa, yaitu meraih keuntungan. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam hal cara dan prinsip yang digunakan. Bisnis syariah menekankan pada etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang seringkali bertentangan dengan praktik-praktik eksploitatif yang ada dalam sejarah VOC. Perbedaan nilai-nilai, VOC lebih fokus pada keuntungan materi, meskipun metodenya seringkali eksploitatif. Di sisi lain, manajemen bisnis syariah berbasis pada keadilan, kejujuran, dan keseimbangan yang tidak hanya mempertimbangkan profit, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia bisnis modern, nilai-nilai ini semakin relevan dan penting untuk diadopsi para pelaku usaha. Dan terakhir, sebagai kesimpulan, melalui pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa meski VOC memiliki kontribusi dalam perkembangan sejarah ekonomi Nusantara, dampak negatif yang dihasilkan lebih dominan. Oleh karena itu, penting untuk mengambil pelajaran dan pengalaman VOC dalam konteks manajemen bisnis syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial harus dijadikan acuan dalam setiap praktik bisnis agar tidak terulang sejarah kelam yang sama. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.